pasal perzinahan itu secara umum agar masyarakat mudah memahami adalah seseorang yang sudah berkeluarga atau sudah kawin. Kalau perempuan sudah punya suami, kalau laki-laki sudah punya istri, terus melakukan percintaan atau nyeleweng, kalau yang laki-laki dengan wanita lain yang bukan istrinya, kalau yang perempuan nyeleweng dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Itu yang namanya perzinahan. Tapi pengertian perzinahan itu sebenarnya sampai ke hubungan intim. Yang laki kalau yang dianggap atau yang disangka melakukan perzinahan berarti seorang suami yang berhubungan intim dengan wanita lain yang bukan istrinya. Kalau yang diadukan perempuan karena berzina berarti perempuan itu seorang istri melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Itu pengertian berzina itu seperti itu gitu loh. Ini ada 284 ya KUH pidana gitu. Itu kurang lebih kalau tidak keliru ancaman hukumannya 9 bulan baru terbukti. Tetapi membuktikan perzinahan itu tidak mudah gitu loh. Kenapa tidak mudah? Kan kalau orang mau melakukan selingkuh gitu, baik perempuan atau laki-laki, kalau perempuan itu misalnya seorang istri melakukan selingkuh dengan laki-laki lain kan sangat ya dirancang sedemikian rupa supaya nggak ketahuan kayak gitu kan. Apalagi misalnya seorang laki-laki, seorang suami yang mau selingkuh dengan pacarnya, pacar gelapnya misalnya, itu kan juga sedemikian rupa kan kira-kira gitu. Tidak mudah karena saksi dalam proses pidana itu adalah orang yang melihat sendiri, yang mendengar sendiri, atau yang mengalami sendiri adanya perbuatan perselingkuhan atau zina itu sendiri gitu. Jadi misalnya si A berzina dengan si B misalnya, harus ada saja melihat oh iya benar si A dengan si B itu melakukan perbuatan intim sebagaimana suami istri misalnya. Itu kan sangat sulit gitu loh. Terkecuali diperoleh dari alat bukti elektronik misalnya apa terekam ya. Kan tempo hari juga mencuat kan ada berita bahwa seorang laki-laki saat berhubungan intim dengan perempuan kekasihnya karena cemburu atau karena jengkel atau apa terus di-expose. Nah itu merupakan alat bukti elektronik. Nah ini misalnya juga alat bukti lain misalnya saat orang laki-laki atau perempuan yang mau melakukan perbuatan perzinahan itu misalnya dilakukan di hotel. Atau di hotel kan perlu ada catatan atau ada kartu tanda pengenal dicatat dari pihak resepsionis, pesannya di kamar berapa, juga nanti pas masuk hotel misalnya bermalam di sana ada siapa saja, mungkin ada pelayan yang tahu atau mungkin pesan makanan atau ya pokoknya ada pegawai hotel yang tahu bahwa memang dia berdua yang bukan suami istri berada di kamar, apalagi sampai bermalam misalnya, seperti itu ya bisa. Itu nanti akan menimbulkan persangkaan bagi hakim saat proses persidangan terjadinya perzinahan tersebut. Jadi ini tidak mudah. Yang saya jelaskan tadi kalau nggak melihat secara kasat mata nanti akan menjadi alat bukti bisa saja petunjuk di pengadilan. Nah hakim yakin tidak dengan keterangan-keterangan yang seperti saya uraikan tadi gitu. Karena kan sulit yang mengetahui saat bercinta atau orang melihat gitu ya. Kecuali bisa diintip atau bisa direkam lah, kalau enggak sangat sulit sekali. Tetapi juga ada kan bahwa karena seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah punya keluarga terus berada dalam satu kamar, nah itu diduga melakukan perzinahan seperti itu. Si minimum 2 orang yang tahu benar orang yang berzina itu melakukan perbuatan intim dengan pasangannya yang bukan istrinya kalau laki-laki. Kalau yang perempuan yang disangka atau diadukan berzina berarti dia melakukan hubungan intim dengan laki-laki yang bukan suaminya. Itu seperti itu gitu. Ancamannya nggak begitu tinggi ya.
kalau tidak keliru 9 bulanan lah, seperti itu gitu. Itu nanti petunjuk saja itu, jadinya juga petunjuk juga gitu, seperti itu. Pak, Ini pasal perzinahan ini kan pasal yang di KUHP bikinan zaman Belanda dulu gitu, yang sudah beratus-ratus tahun kita ikutin, kita praktekin. Sekarang kita kan ada KUHP nasional yang 3 tahun lagi bisa berlaku. Nah sekarang coba supaya tidak terjadi perzinahan itu dalam keluarga, hendaknya benar-benar maksud dan tujuan perkawinan itu dilaksanakan gitu loh. Bahwa orang melakukan perkawinan didasari karena rasa cintanya, membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu kalau orang Islam ya. Kalau non Islam ya pokoknya untuk sehidup semati selama-lamanya, seperti itu hanya dibina dengan benar gitu. Manusia hidup di masa sekarang godaan banyak itu loh. Kalau bicara soal cantik dan ganteng kan selalu berubah, tetapi kan tidak hanya melihat dari sisi casingnya saja gitu. Kita harus melihat benar substansi kehidupannya sendiri, bagaimana perlakuannya. Seorang suami memperlakukan istrinya, seorang istri memperlakukan suaminya. Semuanya kan sebenarnya untuk kebahagiaan dalam hidup rumah tangga, untuk masa depan anak-anaknya. Namun demikian, namanya manusia tidak luput dari salah. Selalu saja kesalahan-kesalahan itu dijadikan alasan untuk melakukan hal yang tidak pada tempatnya. Percintaan-percintaan yang model zina ini sebenarnya kan tidak selamanya berjalan. Itu seperti hal-hal yang sebenarnya karena godaan diri kita sendiri, sehingga saya sarankan kepada masyarakat jangan tergoda dengan perlakuan-perlakuan orang lain hanya sekilas atau saat butuh atau saat memerlukan gitu, seperti itu. Sesuatu yang indah dari luar belum tentu indah dalamnya, seperti itu. Dan belum tentu itu membawa bahagia untuk mereka. Paling hanya saat itu saja atau saat-saat tertentu saja. Itu seperti itu. Jadi masyarakat hendaknya menyadari ya, apalagi kaum yang masih muda belia ya, yang banyak kemajuan sehingga membuat banyak godaan dalam kehidupan ini, itu harus lebih memprotek diri ya, bahwa keluarga itu adalah tujuan hidup dalam berumah tangga, dalam melakukan perkawinan. Sehingga kalau misalnya sudah tidak cocok, ya harus dilakukan upaya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya melakukan perceraian, setelah melakukan perceraian baru melakukan perkawinan dengan siapa yang tertentu. Tapi jangan sampai nanti